三藏诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金丝弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开始讲故事。感恩ya Sani Sece yang tadi sudah membacakan Huixiang dan memimpin Unsin.感恩 tim Simpasiang ya, host yang nanti akan juga menaikkan PPT, kuis dan lain-lain. Ya, karena tim Simpasiang inilah ya kita terus bisa menambah kebijaksanaan kita, pelatihan diri kita semakin kuat dan mantap. Ya, Kan'an ya Sung Sece yang hari ini pagi bersama-sama kita menyerap harumnya Dharma. Cawaan semuanya ya. Nah, sebelumnya mari kita berdoa ya terlebih dahulu ya untuk bencana di Hualien dan bencana di seluruh wilayah lainnya. Semoga korban dapat tertangani secara baik dan kembali normal semuanya. Persilakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起
Ya, semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Oke, Kanan ya, Cawan ya, semuanya ya. Jadi pagi ini saya kembali ditemani mitra bajik saya, Sesiung Haliman. Sesiung, say hello. Ya, Kangen Joni Sesiung, Ya, hari Kangen ini Master kita yang sudah bercerita ya, Kangen ya, tim Sipasyang, selamat pagi semuanya. ya. Hari ini ada dua kisah Sesiung ya. Dua kisah ini Betul. saya lihat sih sangat luar biasa ya. Ini karena ini benar-benar menyangkut dalam kehidupan ini nih. Ketamakan dan tentang nasib. Ya. Oke, Sesiung, dipersilakan Sesiung. Oke, Sesiung, mari kita mulai ya intisari Master bercerita pagi hari ini, dimulai dari kisah wanita dan anjing serigala. Silakan, next. Poin pertama, sesungguhnya begitu pikiran kita menyimpang, kita akan tersesat dan lepas kendali. Namun jika kita bisa berpegang pada kebijaksanaan dan keteguhan hati, secara alami kita tidak akan tergoda oleh 5 nafsu keinginan. Sesungguhnya 5 nafsu keinginan berujung pada penderitaan. Poin kedua, dikarenakan nafsu keinginan dan niat yang salah, menyesal pun sudah terlambat. Banyak orang selalu ingin mengikuti nafsu keinginan, namun ada kalanya mengikuti nafsu keinginan bukan hanya tidak mendatangkan kebahagiaan, bahkan dapat mencelakai diri sendiri. Mereka mungkin akan menderita dan tersiksa di kehidupan ini, bahkan hingga kehidupan mendatang. Karena itu, jangan membiarkan pikiran kita ternoda. Ya. Ya. Oke ya. Oh, ini masih ada ya, Sesiung. Oke, lanjut, Sesiung. Oke, saya lanjut poin yang ketiga. Seperti dalam sebuah kisah singkat dalam sutra, ada seorang wanita yang memiliki suami yang sangat mencintainya dan kaya, serta memiliki rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Namun, demi seorang pemuda dan ketamakannya, wanita tersebut telah melakukan kebodohan yang merusak seumur hidupnya. Poin keempat, kita harus senantiasa menjaga pikiran dengan baik agar tidak terpengaruh oleh kondisi luar ataupun nafsu keinginan kita. Dengan demikian, kita akan damai dan tenang. Silakan Joni Sesiung. Ya, Sesiung. Oke, Sesiung bisa balik dulu, Sesiung. Mana, Sesiung? Yang mana? Johannes, Yang mana? balik ke atas dong. Oke, dah. Kan Siap, belum siap. cerita next kan, jangan terlalu semangat. Justru saya lagi on ini, Nah, ceritanya kena ini. nah. Oke, lanjut. Oke, Sesiung Sece ya. Jadi pikiran adalah pelopor segalanya ya. Begitu pikiran kita menyimpang, maka kita sudah mulai terjerumus dalam penderitaan. Ya ini apa ya? Di sini akan ada ditulis ya. Sering dikatakan ya penyesalan selalu di akhir. Benar nggak Sesiung Sece? Ya, kalau yang di depan tuh namanya pendaftaran itu. Oke ya. Nah ini jadi ya ini karena nafsu keinginan ya dan ketamakan kita itulah yang membuat ya kita itu apa ya mungkin memberikan kebahagiaan ya, tapi itu biasa sih sesaat ya. Selanjutnya pasti adalah penderitaan. Kenapa? Coba kalau kita pikir ya, kita ingin sesuatu, kita sudah mendapatkan. Akhirnya apa yang terjadi Sung Sece? Kita akan sangat takut untuk kehilangan. Ya. Nah, jadi cerita di pagi ini ya ini apa tentang istri yang ini ya apa ini yang mungkin selingkuh ya bisa dikatakan ya. Padahal suaminya sudah begitu sayang dan baik kepada dia. Ya, tapi itulah karena hanya sebersit pikiran yang menyimpang, ketamakan akan rupa ya. Nah, itulah
Akhirnya jadi ini ya, istilah kata jadi terjerumus seperti itu. Bahkan tadi dikatakan ya, apa mentertawakan serigala tersebut ya. Nah ini kan seperti dikatakan satu jari menuju keluar, tiga jari menuju ke dalam. Ya jadi ingin Sesiung Sece ya. Nah ini kita juga di Seci berinteraksi dengan banyak Sesiung Sece semua. Ya ingat ya, jangan sampai terpesona ataupun menebar pesona ya. Kalau bisa kita menebar dharma, menebar kebajikan ya. Ada loh, ada satu ketentuan ya kalau nggak salah dalam survei ya, dalam amal ya, di situ dikatakan itu survei pun itu tidak boleh loh. Itu apa, Sesiung Sece itu berdua ya. Dan arti kata ini berdua ya terus-terus menerus ya. Nah ini sebenarnya juga untuk menjaga hal yang kadang timbul dari gosip dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian nah ini kalau cerita hari ini persis ya seperti yang Tani Vincesiung kemarin sampaikan juga ya, tentang apa itu kisah Fat Cat kan yang begitu booming kan, viral kan ceritanya kan. Ini hampir mirip kan, bener nggak? Cuman yang kemarin Fat Cat kan yang apa, seorang pemuda, kalau yang ini kan seorang istri ya, seperti itu ya. Nah inilah apa akhirnya ini ya, semua ini berujung dengan penderitaan yang pastinya. Ya jadi Siung Sece, kembali lagi kita harus selalu waspada ya. Waspada apa itu ya, jadi apa, kalau bisa Siung Sece, kita pasangan hidup kita ya kan, mungkin anak kita ya, selalulah kita dan maulah ajak mereka untuk mengenal Dharma ya, jadi memahami apa itu makna kehidupan. Nah kalau di Seci ini juga sama, ajaklah ya Sesiung Sece kita ya, pasangan kita itu dan keluarga kita kalau perlu ya, untuk ikut dalam barisan Seci. Sesiung Haliman kayak Secinya juga ikut ya, Sesiung ya. Iya, betul. Ya, nah mantep ya. Ini Suami jadi istri ya. iya, karena kalau suami istri kan jadi tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan Sesiung gitu loh. Kan sudah yakin Iya, nih Sesiung saya ya, pergaulannya di dalam komunitas yang baik lah, istilahnya seperti itu. Ya, apalagi udah ada dharmanya ya, Sesiung ya. iya Jadi Kak. itu artinya, nah itu merubah cinta kasih apa individual kita menjadi cinta kasih universal. Oke, nah ini silakan lanjut Sisiung. Yang So lagi Joni, on, ini kita lihat ada Vivi yang Sece sudah raise hand. Apa kita kasih kesempatan nanti dulu? dulu Sisiung, setelah kita Oke. selesai semua dulu ya. Oke, Oke, jadi Vivi yang Sece, sabar dulu ya. iya. Kita lanjut ke cerita yang kedua. Johannes Sesion, tolong. Ya, cerita yang kedua itu tentang Sramanera menyelamatkan semut ya. Poin pertama, dalam hidup ini penderitaan terbesar ialah penyakit. Selain penyakit, juga terdapat berbagai bencana lainnya, baik jatuh sakit, mengalami kecelakaan, dilanda bencana alam, ataupun ulah manusia, maupun mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Oleh karenanya, Buddha mengajari kita untuk mengasihi diri sendiri, orang lain, dan semua makhluk. Poin kedua, sebuah kisah singkat yang mengandung kebenaran yang mendalam. Di sebuah kuil di Jepang, tinggal banyak Sramanera cilik. Ada seorang biksu lansia yang bersungguh hati membimbing mereka. Biksu lansia ini memiliki sedikit kemampuan untuk membaca wajah, sehingga tahu bahwa ada seorang Sramanera cilik yang akan mengalami bencana dalam waktu dekat yang mungkin akan merenggut nyawanya. Lanjut ya, Sony Sesiung. Lanjut. Oke, next slide. Johannes Sesiung. Poin ketiga, namun dalam perjalanan melewati sebuah sungai, Sramanera cilik itu melihat sebuah sarang semut terjatuh dari pohon. Melihat semut-semut itu berusaha untuk menyelamatkan diri, walau ia hampir tergelincir saat mencoba menyelamatkan sarang semut, tetapi ia berhasil mengangkat sarang semut itu.
biksu lansia itu mengelus kepala Saramanera cilik itu dan berkata, "Benar, kamu harus selalu membina cinta kasih terhadap semua makhluk. Dengan begitu, kamu baru bisa tumbuh besar dengan sehat." Poin keempat, kisah ini mengajari kita untuk senantiasa membina cinta kasih, baik terhadap sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Jadi, baik biksu, biksuni maupun umat perumah tangga, semuanya hendaklah bersumbangsi dan berbuat baik dengan penuh cinta kasih. Demikianlah cara menciptakan pahala besar. Demikian Joni Sesiung. Oke, karena Sesiung ya udah nggak ada ya intisarinya ya. Oke, kalau saya kemarin pelajari ya, ini ceritanya ini hampir seperti itu ya ajaran Leuven ya. Kalau nggak salah 4 ajaran Leuven ya. Di mana itu diceritakan ya, dia itu dilamarkan oleh seseorang yang peramal itu yang selama ini sangat tepat ya. Nah, jadi dia itu diramalkan itu bahwa nanti dia akan apa ya? Dia akan lulus dengan nilai sekian, ya kan? Kemudian nanti akan menjadi pejabat, ya. Kemudian nanti juga akan menjadi apa ya? Tapi tidak ada keturunan dan akan meninggal di usia berapa seperti itu. Ya, lalu kemudian apa? Si Leovani merasa kalau dengan kondisi demikian, ya udah untuk apa lagi gitu loh. Makanya dia mulai mencari apa itu ya, istilah kata kayak melatih meditasi dan sebagainya seperti itu. Nah, sampailah dia ketemu seorang apa ya kayak kalau nggak salah kayak biksu ya. Jadi mengatakan gitu loh bahwa ya kita dalam hidup ini juga jangan pasrah, tapi harus mau menciptakan berkah. Ya kan? Jadi dengan demikian kadang itu bisa mengubah arah hidup kita ya seperti itu. Nah, akhirnya setelah itu si Leovenity ini berikrar gitu loh. Setahun itu dia harus apa ya melakukan 3.000 kebajikan. Ya 3.000 kebajikan itu. Nah, akhirnya dan benar setelah itu dia menempuh ujian dan lulus dengan nilai yang persis seperti itu. Ya, lalu kemudian akhirnya dia menjadi pejabat yang seperti persis diramalkan. Nah, dari situ dia juga merasa yaitu membangkitkan teruslah kebajikan-kebajikan yang berikrar lebih banyak lagi bahkan sampai 10.000 ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dan dia ternyata mematahkan ya lamaran tersebut dan dia mempunyai keturunan bahkan bisa hidup lebih lama ya, lebih panjang seperti itu. Dan kalau nggak salah saya juga pernah dengar satu cerita ya di mana itu, aduh tapi saya lupa ya. Yang mana ya itu sama diramalkan itu juga tidak akan berumur panjang. Akhirnya dia kerja, akhirnya dia dengan gajinya dia pulang gitu loh. Akhirnya dia permisi sama majikannya untuk pulang kampung. Nah pas pulang itu di jalan ketemu seorang itu ya seorang ibu seorang apa ya istilah kata seorang ibu dengan membawa 2 anaknya untuk istilah kata mau apa ya kayak bunuh diri di sungai gitu loh. Nah lalu dia bertanya diceritakan mereka itu mengalami kesulitan hidup dan sebagainya seperti itu. Lalu ini pemuda ini memberikan semua gajinya ya apa ya sisa penghasilan dia yang dia kumpulin kepada itu. Akhirnya dan ternyata benar apa dan dia apa ya mematahkan lah istilah kata lamaran tersebut seperti itu. Ya jadi kita jangan meremehkan ya perbuatan bajik kita itu walaupun tanpa pamrih tapi tetap akan membawakan kita ya mengurangi lah mungkin karma buruk kita ya yang akan timbul seperti itu, mengecilkan bencana yang akan timbul. Itu aja. Oke. Ini Viviliang Sece ya. Oke, silakan Viviliang Sece. Cảm ơn Sang Tuấn Thái Sư, cảm ơn Sư Sông Sư Chế, cảm ơn Tony dan Aiman Sư Sông. Suaranya agak kecil ya Sece ya, mungkin agak dekat dengan Viviliang Sece. Oh iya. Dalam ceramah Master, berdoa untuk kedamaian dunia dengan hati yang murni dan tulus. Pada peringatan Hari Lahir Buddha,
Hari Ibu dan Hari Suci, kita dengan tulus bersyukur atas budi luhur Buddha, orang tua, dan semua makhluk. Master dan Sangha Kriya Cingsi memimpin hadirin mengungkapkan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Penghormatan paling tulus kepada Triratna. Rasa syukur, hal bajik itu paling indah dan paling harmonis. Semua bersatu dalam ketulusan dan keindahan. Kita bersyukur atas bimbingan dari guru kita, sehingga kita bisa mengerti norma sebagai manusia, dan kita bersyukur pada semua orang di dunia ini atas kebaikan dan cinta kasih mereka. Terpenting setiap hari hendaknya berinteraksi dengan orang dengan hati yang tulus. Terhadap orang tua, menunjukkan sikap bakti kita. Dalam menghadapi segala hal di dunia, kita secara sadar melakukan yang terbaik dalam segala hal dan juga bersumbangsi dengan perilaku yang benar, sehingga kehidupan manusia bisa harmonis dan indah. Keindahan tumbuh dari hati yang tulus. Menjaga niat baik dapat bekerja sama dengan semua orang dengan satu hati, harmonis saling mengasihi. Kita tidak perlu pergi jauh untuk mencari Buddha ke puncak burung nasar. Kita berkumpul bersama, meneladani Buddha, mempelajari Dharma, dan memahami kebenaran agung di dunia ini. Dan ada yang pepatah, bersujud di kaki Buddha, berikrar dengan tulus, menerima keharuman Dharma, semoga dipenuhi kebaikan dan berkah. Buddha pada hakikatnya murni dan suci. Buddha datang ke dunia untuk membimbing orang-orang. Dan Master bersyukur pada orang-orang yang penuh cinta kasih, yang telah menyatukan niat baik untuk mewujudkan cinta kasih agung. Master bersyukur pada relawan dalam 4 misi suci yang telah menjangkau seluruh dunia. Kita telah memiliki 9 rumah sakit dan klinik. Dan juga kita telah melindungi kehidupan dan kesehatan, menjunjung tinggi cinta kasih. Dan juga Master bersyukur pada Badan Misi Budaya Humanis, yakni Da'ai TV, yang selalu menyebarkan pesan kebajikan ke seluruh dunia agar semua orang dapat mendengar berita baik, menyaksikan tindakan yang penuh kebajikan, dan juga mengimplementasikan niat baik mereka. Inilah yang disebut menjernihkan hati manusia. Dengan senantiasa menumbuhkan berkah dan kebijaksanaan, semoga semua orang hidup tentram, dunia damai, cuaca dan iklim bersahabat. Tulus bersyukur atas kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Menyucikan pikiran dan memberi penghormatan kepada Buddha. Persanggulan puncak burung nasar membangkitkan niat baik. Berdoa untuk dunia yang damai dan cuaca yang bersahabat. Cảm ơn sư siêu sư chị. Ya. Ya, kan ya, Filiang Sece ya. Sesiung Haliman mau tambahin Sesiung? Ya, kan Joni Susyung ya. Saya teringat suatu cerita untuk kisah Master yang wanita dan anjing serigala ini ya, Susyung. Ada dikisahkan atau diceritakan di Taiwan yang pernah ada seorang istri yang berasal dari keluarga kaya, kemudian menikah dengan suami yang
agak kurang kemampuan ekonominya. Selalu terobsesi untuk memberi apartemen. Lalu dia meminjam uang kepada ibunya dan selalu pulang ke tempat ibunya untuk meminta segala sesuatu yang mereka butuhkan, kan seperti itu. Saking terobsesinya sehingga dia memaksa suaminya untuk memperbanyak penghasilan sehingga suaminya berpikiran untuk melakukan korupsi, menerima sogokan, akhirnya kena tangkap polisi, kan seperti itu ya Sesiong ya. Nah itu semua akhirnya berakibat apa? Rumah tangganya yang hancur. Iya. Penderitaan yang timbul, bukan apartemen yang dapat, kan begitu kan Sesiong. Iya. Nah, jadi itulah kita harus selalu bisa tahu menyadari bahwa kita itu harus tahu berpuas diri Sesiong. Iya. Ya, kita harus tahu berpuas diri dan kita harus menyadari bahwa kemampuan kita itu sampai semana. Seperti itu Sesiong. Ya. Itu aja Sesiong Joni, Kan Eun. Oke, Kan Eun. Iya. Kan Eun ya, Sesiong Haliman ya. Jadi Siung Sece hari ini kan ada bercerita ya tentang ketamakan ya, ketamakan akan cinta, cinta buta. Juga ada cerita tentang itu ya, nasib atau ramalan nih. Lalu tadi juga masa ada cerita ya, itu penyampaian tentang akan itu ya, seperti ketamakan orang yang terjerat judi. Ini saya ada satu video. Sesiung Jangkawijaya mau sharing dulu atau Sece Gunawati mau sharing dulu nggak? Saya ada satu video juga terinspirasi nih dari Sesiung Tandivin kemarin. Oke lah. Mana videonya, Siung? Saya ini dulu ya, nanti biar bisa juga menjadi bahan inspirasi buat sharing ya. Oke ya. Ini sangat bagus. Ini kisah nyata seorang bintang film dari Singapura. Oke. Jadi Sesiung share sendiri ya. Iya, saya share sendiri ya. Oke. Udah muncul ya? Oke, Siung. Oke. Ini lumayan sih 11 menit, tapi sangat inspirasi Siung Sece. Ini berbicara tentang ketamakan dan terjerat akan judi ya. Karena saya pikir sekarang masalah judi ini juga banyak ya. Ya itulah kita tahu sekarang yang pinjaman judi online dan sebagainya kemarin dibahas juga ya. Oke. Ya kita nonton ya Siung Sece ya. Ini bahasanya bahasa Hokkien juga sih. 我是歌台一哥王雷，大家好，大家好，大家好。今天跟你讲一个故事，不是电影的我们的故事哦，是林北的故事。这个 video 你不要关掉哦，你关掉你一定会后悔哦。林北5年级本未毕业，就出来社会打拼，什么西工我本捌做过，一个月9里工900几块。 哇，去到迄巴萨真的五花八门啊，真正老烈的朋友。尤其是拜6个礼拜一到啊，博马的人啊，这帮高比店的人啊，是枪骨烧起，沙河地，沙河地，沙河地，烧起，红灯，沙河地，沙河地，红灯，红灯，红灯，沙河地，沙河地，沙河地啊！你都叫你看那么多，谁样啊？ 一帮朋友坐咧拿高比，伊讲小的，今日有买空头报名格兰迪啊，什么叫格兰迪？格兰迪就讲包走头名的。我先去做工啊，一日马路20几块，伊叫我甲公司话20块，我真係唔甘呢，20块，然後輸掉我規工攏白做了。迄陣為了面子袂使漏開，20块安怎本來甲挖出來甲拼看覓？安尼準。 伊才买走头命，20块我竟然会使赢700块转来，700块嘞，是恁爸正久的苦力工嘞，我去做什么工？其实啊，跋筊的人啊，嘛踮咧食白粉的人相像，时间一到无去跋是死白艰苦，食白粉的人着条因人唔知影，跋筊的人着条甲因人唔知影。我有啊，因若无承认家己输甲死白食力了。 但要安慰家己，卖放，卖放，爱来了，爱来了，对无？对。哎，买进你手啊！其实啊，跋筊的人吼，生肖隆重，计是袂一个。
因人会使为着赢100块，输几千块，输几万块，拢总无拉塞。又是三条哎，你会知影安怎我人会着调无？因为我人拢总加上我家己是赌神。赌神来了。什么是赌神？就是赌到神经病。为什么会神经病呢？就是这边输了，我再出去外口撞你，我再夹来这边，我再输了，我再出去外口撞到对了，我再夹来这边输个了，这边输个了，我再出去外口撞，我再来夹来这边输个了。你看，你们是不是觉得我们是神经病呢？赌神做不成，我们就做赌圣。赌圣来了，赌圣是什么？就是赌到连内裤都没有剩。歹势啊，我无穿内裤，唔敢徛起来。是，有时阵博缴嘛会赢，安怎赢对拢是别人，输对拢是咱人。你想来去新闻？人输甲真正啦，真正一定会去找亲戚朋友来讲一句话。你大龙个家就落尾一摆，我拼个落尾一摆，我爽吧，我无乱赢都等我本钱就好。到最后，因人看到你嘛，将去看到鬼。人无办法了咯，无变着去找神了。我什么神拢拜，新加坡、马来西亚13州的神我拢拜甲了，我有神拜甲无神，连树头、石头我拢拜了。你讲你眼博，我感觉你无比恁爸甲眼博。你知影我眼博甲什么坎上无？阮某举蕊裤啊去买牛奶粉，互买你食。你会知影无？迄个买牛奶粉的蕊，我举去买12支输掉。安亮哥啊，我连续啊知代志我本做会出啊，一个袂煞的哦。这人交银上重要是啥物？交银手指对无？我连我交阮某交银的手指，我本价去断掉。我买80块，我去断50块。我本价去博死拉米，博去输掉啊！啊，还有一项代志，我从来唔捌讲，我惊我讲出来，我见笑。我希望你能听到我这个故事，家己有闲想看卖一下。6年前，我老母着cancer倒放老公厝，我当厝的钟点，看到我老母的肚胃未记管，我就要去甲管。我看到肚内底有泪，我就用你肚内底卖了2000块。我袂使讲牙啦，牙是讲骗话，我是偷。阮老母倒放老公厝，你看，我求心去跋筊，我跋到一半钟点，阮大兄打电话给我，甲我讲阿妈袂使了，叫我赶紧回去老公厝。你半路，我拿我笔出来看，我剩24块，我2000块输甲剩24块。我赶到老公厝的时阵，阮老母已经看白无了。我突然感觉佢真正激心，我发现到家己老爸也做无好，囝也做无好，兄弟也做无好势。我为了跋筊，我六亲不认，我老母一路来真正跳啊！伊死了。恁爸家己欠啊，规身躯切。我突然感觉己想，真的想对俺老母去死，从楼顶跳落来，我一了百了，那不是好咯？明仔害厝内人，结果呢，
是安尼过啊，你厝的人就会甲你推你哪有代志的，你会无呢？你会惊呢？我甲知，我厝的人发现到做个着这代志，我查某囝甲我讲，爸，我人全家人是爱你的，只要你卖播。我人全家人会使甲你斗下手。这个时阵，我人间发现到，我其实我输甲什么拢无了，结果原来我输袂了，真的我输袂了，因为我看我厝内人伫我身边，人鼓励我，叫我从头起来，搁再徛起来。爸，你做会到的。我查某囝甲我讲一句话，爸，你做会到的。我家己本家己，其实我已经无路了，袂赴了。你偷笑，你偷欠，你偷笑。我17岁，我跋到50岁，我跋33年的巧，礼拜八赢，这姑娘咧跋，根本是咧拼本。我的某，我的囝，人从来唔捌跋筊，人种气人，落一拄真大队，人跋一拄真大队，人用爱来保我性命。第二天，我甲伊做大主讲，我所做的高台的钱全部交互我的某，莫交还我，因为我无博，我就无输嘛，我无输，我就累春啊，我就使慢慢将做笑，慢慢清，慢慢行，慢慢清，结果无欠嘛弄了咯。我查某囝死白强啊，伊去开一个account，我出钱会使入去，袂使举现钱出来，举伊做卡会使去签买物件，签食物件，就是袂使举现钱出来。我的囝也袂输伊哦，伊看我无高台景点，就用的景点，拖往全街口去食泰国餐、日本餐、韩国餐。我感觉逐礼拜本是咧围炉咧，毋是咧过年才会使围炉。普通你一家围炉本真爽的。因人啊做是无啊，互我头脑有机会去想跋筊。但是上重要是家己的心爱定，你无跋就是无跋了。叫人讲一句话啊。小赌怡情，我他妈的，其实全部是在骗人的。其实啦，小赌是 training 大赌，不相信你听话没？小赌怡情，大赌无情，烂赌绝情。Wah, bagus banget videonya, Johnny Sesiong. Ya itu. Ya memang ya. Jadi kalau mendengar dari kisah nyata sih lebih kita lebih gampang ya buat apa? Mungkin dari pengalaman-pengalaman lah ya orang yang sudah terjerumus itu akhirnya bisa berubah. Nah ini kan kebahagiaan ya. Nah tadi seperti dikatakan ya judi itu seperti orang kecanduan narkoba dia bilang, ya kan? Orang narkoba kadang masih bisa sadar, oh dia sudah mau candu ya. Sedangkan judi itu nggak sadar dia kecanduan terus seperti itu ya. Jadi kalau nggak habis itu nggak ada puas rasanya. Ya, tadi ada siapa ya Tusen ya, Tu tahu Sen Jinping itu, baru tahu. Ya Tusen, waduh itu ya kan judi kayak apa judi jadi kayak orang gila ya. Di sini cari duit langsung di sana buat habisin, cari duit habisin terus seperti itu. Ya itulah ya itu kisah apa. Dan saya pikir mungkin ya harap suci ya makanya itulah kenapa kalau kita di Seci itu jujur ya saya dulu juga sebelum di Seci juga salah satu juga penjudi juga ya seperti itu ya keluarga juga hampir terbengkalai juga ya hampir inilah ya cuman ya mungkin kalau dia kan 17 sampai 50 tahun ya mungkin kalau saya waktu masih mulai dari SMA ya Seciung ya
Tapi Sesiong kan Ya. beda kelas ya. Kalau dulu saya di Ya. kelas, ya itulah, Pak Yung ngajar di depan, kita di belakang, ya udah buka buku, tebak angka, tebak halaman gitu, udah jadi judi. Ya gitulah Suce. Ya jadi ini mudah-mudahan apa ya, dari setelah kita diseci, makanya saya setelah diseci ya jujur ya, saya merasa begitu melihat orang menderita ya, jadi baru merasakan kenapa ya harus menghabiskan uang kita itu dengan yang tidak ada guna. Padahal kalau dikatakan untuk menang ya juga enggak ya, malah kalah ya, iya seperti itu loh. Ya, jadi benar ya, judi tidak akan membuat kita kaya. Ya, mungkin pertama dikasih kaya, nah setelah kita udah apa dikasih menang ya, setelah menang, nah ketamakan timbul, nah disitulah kita sudah mulai terjerat. Ya, nah inilah kita harus benar-benar sadar ya, mungkin Sung Sece yang mungkin ada yang secenya punya sesiung yang suka judi juga, mungkin harus ingatkan juga. Ya sama seperti saya dulu juga ya, karena kadang lingkungan ya, makanya saya selalu merasa lingkungan itu penting. Kalau kita ketemu dengan satu lingkungan yang tidak bijak, ya kita akan gampang untuk terjerumus. Ya, tapi kalau dengan kita ada di Seci, setiap waktu kan selalu kegiatan terus ya, gimana ada waktu lagi untuk memikirkan hal tersebut. Ya sama di kisah tersebut. Oke, nah ini mudah-mudahan ini cerita ini juga bisa menginspirasi selain tadi tentang masalah cinta buta, tentang tadi nasib, dan ada ini tentang ketamakan judi. Nah, ini mungkin Siung Sece bisa sharing. Oke, Sesiung Jangka, silakan Sesiung. Gue udah pegel dari tadi karena video tadi. Tapi request dong ya, video ini tolong di-share di ruang sharing Dharma Kak, itu ya. Biar apa lah ya, ditonton ulang lah ya, itu request saya. Oke, yang pertama Kanan Sarang Kaisa dan Kanan Sesiung Seceman yang ada di sini. Ya, bicara tentang ketamakan, bicara tentang nafsu, sebenarnya saya mau sharing tentang kemarin punya yang di hold oleh Tan Living Sesiong karena kemarin terlalu antusias. Jadi hari ini saya mau menyelesaikannya dan juga saya akan sharing cerita dari kisah kedua beserta pertanyaan ya. Singkat aja ya, oke ya. Ya, Oke, silakan. jadi yang kemarin itu soal Lo Keng Hong ya. Jadi begini, andai kata misalkan Lo Keng Hong mengisi seminar bagaimana cara berinvestasi dengan bijak, di mana Lo Keng Hong udah tahu lah ya, Indonesian Warren Buffett ya, itu memang pengangguran, tapi penganggurannya kaya raya bener itu, ampun deh, semua pun mau jadi dia. Ya, bisa. Tapi ya boleh juga belajar cara berinvestasi dari dia juga ada, kebetulan ada kelasnya juga ya, sebenarnya sih nggak sah-sah saja. Tapi ada note yang saya dapatkan. Yang pertama, kalau setelah ikut kelasnya jangan terlalu ngegas. Ngegas dalam artian nafsu itu gimana? Ngegasnya itu, wah, saat ini saya bekerja, langsung resign. Begitu resign, langsung ikut Lo Keng Hong saja, jadi investor. Seperti itu. Salah nggak sih? Ya, kalau misalkan kamu menang dan bisa menjadi Lo Keng Hong yang kedua, ya fine. Tapi kalau gagal, bisa gila. Kenapa? Jujur saja, batin saya sama batinnya Lo Keng Hong, atau batin kita sama batin Lo Keng Hong itu beda sekali. Batinnya Lo Keng Hong, gak usah jauh-jauh lah. Beli saham bumi, yang harga gocap dia tahan terus, saya cuannya gila-gilaan. Kita beli saham, investasi saham, begitu turun 1 sen aja udah kayak kebakaran jenggot. Itu batin kita loh. Itu ya yang mau saya sharekan. Itu yang pertama. Oke, ya jadi itu masalah batinnya. Padahal cuma turun 5 sen aja, turun 5 perak aja. Udah kayak kebakaran jenggot aja. Turun 5 perak, emosi jual. Begitu jual terbang lagi. Wah. Ya, saham sih netral, tapi reaksi batinnya itu yang membuat terjebak dalam judi. Tapi kalau tenang mah ya harusnya cuan ya. Itu yang kedua. Oke, Lo Keng Hong yang kemarin sudah saya selesaikan utangnya kemarin ya, Kanten ya. Yang kedua, bicara tentang kisah kedua itu yaitu kisah peramalan. Ya, mungkin kalau ada garis kerutan wajah itu yang menandakan bahwa itu ramalan-ramalan itu sebenarnya ada studinya, ada kelasnya, ada pembelajarannya,
lihat raut wajah, auranya bagaimana, raut wajah sesiung A, raut wajah sesiung B. Oh, raut wajah ini hoki. Oh, raut wajah itu hoki. Oh, raut wajah itu hoki. Seperti itu. Dalam konteks kacamata Dharma, itu ada di dalam buku 37 tanda Buddha, 30 tanda utama dan 80 tanda sekunder. Dan untuk membuat satu tanda itu membutuhkan akumulasi karma baik yang sangat luar biasa dan itu dapat dipelajari. Seperti itu. Dapat dipelajari dan garis tangan, garis apa, itu bisa berubah nggak? Jawabannya bisa berubah, tergantung dari karma kita. Dan juga boleh nggak kita pelajari? Jawabannya boleh-boleh aja, silahkan dipelajari seperti itu. Ya ada kelas-kelasnya, silahkan cari di Google, aura check lah, skala Hawkins lah, ataupun apa gitu, atau kartu tarot atau apa ya, silahkan dipelajari. Tapi jangan lupa dengan dasar kebijaksanaan, jangan terlena dengan ramalan orang sesuai dengan kata Mas Cheng Yen. Seperti itu kira-kira ya. Saya juga tertarik mempelajarinya, tapi dari sisi ilmiahnya, cuman fisika kuantumnya nggak paham-paham, itu harus kuat seperti itu tuh. Dasarnya itu dengan fisika kuantum tuh menurut saya itu penting sekali. Karena fisika kuantum itu ya pelajarannya itu agak jelimet, karena tuh udah supranatural sekali seperti itu. Tapi kalau ngerti itu, wah itu menarik. Tapi jangan lupa dasar kebijaksanaannya ya, seperti itu yang kedua. Lalu yang ketiga, oke, saya langsung bertanya. Jadi begini ya, kan di Ceci ini kan ada beberapa bos-bos besar, di mana bos-bos besar ini masuk dalam perusahaan publik. Ya, perusahaan publik artinya IPO. IPO apa? Berarti sudah masuk bursa saham. Ya, kebanyakan itu Bursa Efek Indonesia. Ada juga satu perusahaan masuk ke Bursa Efek Singapura. Perusahaan di bidang ya kelapa sawit. Ya, saya nggak akan sebut mereknya, silakan cari di Google dan jadi relawan suci, ya, jadi relawan suci. Di mana kalau namanya perusahaan publik, pasti ada berita. Perusahaan ini di bidang properti akan melakukan ekspansi ke wilayah X. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kalau ekspansi itu kan bisa bermata dua juga. Bisa dibilang tamak dong. Kalau ekspansi kan dunia bakal potensi hasilnya ditambah besar, bisa dibilang tamak dan bisa dibilang enggak. Kriteria apa sih dibilang supaya enggak tamak ketika melakukan ekspansi? Karena buktinya juga ada beberapa relawan Ceci, punya perusahaan besar-besar seperti itu, melakukan ekspansi malahan duitnya makin gede. Nah, kriterianya apa sih disebut nggak tamak pada saat melakukan ekspansi perusahaan? Itu pertanyaan saya terkait dengan ketamakan. Itu sih. Ya, mohon kalau ada jawaban, mohon feedback-nya ya. Kanan touch ya, silakan didiskusikan. Oke, salam kebijaksanaan. Oke, Sesiung Haliman. Ya, Doni Sesiung. Ya. Ya, menanggapi tadi Johannes Sesiung ya, saya mau coba menceritakan sedikit. Saya juga dulu di perusahaan sawit ya, seperti itu. Jadi kenapa kita mau berekspansi dan sebagainya itu, ya orang membuka perusahaan tentunya akan mencari profit ya, Sesiung. Nggak ada sih perusahaan yang dibuka untuk dibagi-bagi ke masyarakat banyak. Jadi biasanya itu kalau ditanya orang, kalau kamu buka ekspansi, terus bagaimana supaya nggak disebut tamak dan sebagainya, itu tergantung bagaimana orang menilainya. Jadi kita itu selalu menyebut kita bukan mau apa-apa, kita itu hanya mau memeratakan lowongan kerja supaya lebih banyak daerah yang bisa tercapai ya, lowongan kerja bisa terbuka lebih luas seperti itu. Itu ya, Joni Sesiung ya. 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 Jadi kalau kita renungkan ya, sebenarnya segala hal itu pasti ada dua sudut ya, benar nggak Sesiung? Plus minusnya pasti ada, ya kan? Nah, kalau di satu sisi kan kayak tadi kan lepaskan IPO itu ya, melepas saham, tapi di satu sisi kan juga memberi manfaat juga ke ini ya, ke warga, pada semua orang.
Nah, ini sesium hotline nih. Kalau sesium hotline udah muncul, masalah pun selesai. Wah, Sesium Johannes punya waduh, pasti saya ketawanya udah mirip Jangka Wijaya belum sih? agak kurang Jadi genit dikit, Siung. ketawanya lepas gitu. Jangka Wijaya itu kalau ketawa lepas ya, nggak ditahan-tahan ya. Jadi ada Itu tanda hal yang orang ininya bahagia juga sosial. ya. Jadi nggak jaim gitu ya Gak ketawanya. jaim, Apa? Mbak. Enak ya, Siung ya, plong Tapi gitu ya, kadang-kadang Siung. dengarnya nggak enak juga sih, Loh, Siung buat dia kan enak, buat yang lain nggak enak itu kan urusan orang lain Nah gitu itulah loh. ya, selalu ada dua sisi. Kan kita mindset gitu mindset kita aja ya kita rubah. Ya, selalu ada dua sisi ya, Siung. Jadi Betul. sebelumnya Kanan Sang dan Sok Kuse, Kanan semua Siung Sece yang sudah hadir, kita sama-sama belajar. Jadi sharing-sharing ini juga adalah sharing-sharing saling berpendapat, saling memberikan pendapat. Pendapatnya tentu berdasarkan pemahaman masing-masing. Tentu aja di Ya, sini bisa saling berbeda pendapatnya ya, tidak ada tidak benar, tidak ada sama. Dan salah, kita Siung ini ya. kan Yang penting bermanfaat. kita kan bertoleransi. Ada yang bilang warna biru bagus, ada yang bilang warna merah bagus, kan boleh-boleh aja ya. Ya, Bukannya Betul. pasti semua orang harus ikut buat warna biru gitu kan. Harus biru putih seragamnya. Kalau seragam lain nggak bagus itu, nggak begitu juga kan ya. Jadi kayak tadi aja ya kalau soal judi. Dari kemarin saya udah dengerin nih. Jangan suka judi. Itu nggak bakal menang, nggak bakal kaya. hmm. Dalam hati saya, jadi kalau menang dan kaya boleh judi. Ya kan gitu. Jangan suka judi, nggak bakal menang, nggak bakal kaya. Jadi kalau bakal menang dan bakal kaya boleh. Nah kan pertanyaannya gitu. Jadi Ya. kata-katanya bukan jangan judi, judi itu membuat serakah. Ini enggak loh. Kebanyakan ngomongnya nggak bisa kaya dah katanya. Jadi kalau yang punya Resort World itu gimana ya? Yang punya Genting Highland, yang punya MGM Studio, itu gimana itu? Ya. Mereka udah kayaknya udah nggak tahu kayak apa itu ya, Cung. Yang punya Venetian gitu, ya. Siapa-siapa namanya. Jadi bukannya apa? Bukan sebuah rahasia juga. Di banyak negara juga banyak orang-orang yang melakukan apa? Judi-judi gelap dan lain-lain. Itu semua kaya ya. Dan sangat-sangat kaya, ya. Udah Yang keluar kaya masuk yang penjara. yang ini, Siung, Hah? bandarnya seperti Sultan itu Nah ngomong. ya, bandarnya itu kan penjudi juga, Cung. Ah, Bandarnya justru itu kan penjudi saya juga. rasa itu kalau bandarnya itu nggak pernah judi, Siung. Kayak Nah, seperti pernah dengar nggak istilah kata itu apa ya, pemilik pabrik rokok itu dia merokok, Siung. Iya. Udah pernah dengar pemilik ya? pabrik rokok juga ada yang merokok sih, Siung. Jadi Iya, itu tapi cuman iya, tapi ngomongan ada yang juga ada yang saya beberapa dengar waktu orang itu lah ya, dia nggak tidak bisa merokok ya. dijadikan satu tolak ukur, nggak Iya, bisa jadi tolak ukur. betul. Kenapa? Kenapa umpamanya seseorang menjadi raja judi? Kalau Hmm, dia tidak awalnya masuk ke judi. Jadi iya, orang yang memiliki apa kasino dan segalanya, karena memang awalnya dia masuk ke judi, memang berjudi, kemudian dia merasa oh jadi bandar lebih enak, dia jadi bandar. Nah itu kan judi juga tetap. Jadi bandar kan mau jadi bandar bisa kalah, tapi karena teknologi lama-lama semua bisa disetel, bandar menang terus ini kan gitu. Tinggal atur mau menang berapa persen katanya gitu kan. Betul. Demikian. Ini sebetulnya di sini apa yang utama adalah bagaimana kita mengendalikan pikiran. Jadi judi dan yang lain-lain gitu ya, hal-hal yang kenikmatan-kenikmatan duniawi ini adalah produk dari pikiran kita yang kepingin mengecap kenikmatan, kepingin menang, kepingin mendapatkan pujian, keinginan semua ini awalnya dasarnya landasannya adalah keinginan. Jadi kalau keinginan katanya ada keinginan yang berlebih, ada keinginan tidak. Beda keinginan dan kebutuhan aja. Kalau saya bilang ya, kalau keinginan berlebih dan tidak berlebih itu ya namanya juga keinginan. Kalau kebutuhan kan beda ya. Butuh makan, nah kan kebutuhan. Tapi maunya makannya ayam goreng, maunya makannya steak, nah itu keinginan. Ya, bervegetarian juga adalah kan makan, kebutuhan makan dan ada keinginannya. Ingin apa? Ingin lepas dari apa namanya kontribusi terhadap pembunuhan. Nah, ini keinginan, tapi keinginan yang baik kan gitu. Jadi bagaimana kita mengendalikan keinginan kita ke arah yang benar, ke arah yang baik. Jadi kalau pikirannya menyimpang, Master bilang, itu nanti menjadi apa namanya tersesat, ya.
kalau apa Cai Hauli katanya apa Pian Cai Hauli terus bilang Li. Ya, jadi akhirnya ke ujungnya tuh ngaco udah jauh ya. Jadi begitu. Jadi pikiran yang harus dikendalikan selalu. Pikiran, perasaan, inilah batin kita. Jadi batin itu harus betul-betul dijaga, seringkali diperiksa, introspeksi, memeriksanya, dan kemudian agar batin kita bisa kita kelola dengan baik, kita harus belajar teori-teori Dharma yang disampaikan oleh para guru, para master, oleh juga sharing-sharing dari Sesung Sece, bagaimana mereka menggunakan cara-cara untuk mengatasi permasalahannya. Jadi mereka mempunyai solusi. Kadang-kadang solusinya itu kita juga nggak suka. Kok gitu sih? Gue sih nggak mau kayak gitu. Nah, umpamanya gitu ya. Tapi kan dia solusi buat dia. Ya, jadi buat kita itu sebagai suatu masukan. Bila mana kita memakai berbagai macam cara nggak bisa, ya kita bisa pakai solusi yang orang pernah cerita juga kan. Jadi seperti itu. Jadi artinya masalah terselesaikan. Jadi pikiran, kembali lagi kepada pikiran. Jadi pikiran-pikiran itu nggak bisa disetel, mau mikir apa, bukan. Jadi pikiran itu dia akan muncul sendiri. Tiba-tiba saya lagi Sinfasyang berpikir si Acong, berpikir si Joni, berpikir si Jangka Wijaya. Pikiran muncul begitu saja. Nah, yang bisa kita kendalikan adalah setelah dia muncul. Setelah dia muncul baru bisa dikendalikan. Karena kalau belum muncul itu belum bisa dikendalikan. Nah, ketika dia muncul ya baru bisa kita kendalikan. Oh, pikiran ini muncul. Bagaimana cara mengendalikannya? Wah, susah banget ya. Nah, kenapa susah? Karena kita seringkali tidak mau meninggalkan kenikmatan kita. Tidak mau meninggalkan kenyamanan kita. Aduh, susah begini, mana bisa. Aduh, susah begitu, mana bisa. Ya, umpamanya katakanlah sekarang vegetarian lagi dah. Ini topik yang paling enak dia. Nah, sekarang lagi banyak vegetarian di mana-mana kan. Ada orang yang bilang nggak bisa, saya nggak bisa. Nah, kalau udah berpegang nggak bisa, itu susah banget. Kenapa? Karena memang landasannya berpikirnya bahwa dia tidak bisa. Jadi dia udah menghakimi dirinya sendiri. Saya tidak bisa vegetarian. Atau tidak bisa yang lain. Oh, tidak bisa. Nggak bisa berhenti. Berhenti merokok ya nggak bisa. Waduh, saya kalau berhenti merokok pala pusing gini gitu. Ya, pokoknya berhenti berjudi ya nggak bisa. Nah, banyak yang nggak bisa. Menjadi relawan ya nggak bisa, nanti aja lah. Sekarang belum bisa, saya masih mau jaga toko, saya masih mau menjaga ini. Nantilah kalau saya udah tua. Nah, ini kan kata-kata orang-orang yang tidak belajar Dharma. Karena kalau belajar Dharma, pasti tahu bahwa pikiran itu tidak kekal, bahkan hidup juga tidak kekal. Jadi bagaimana kita bisa menyatakan pasti bahwa nanti tua saya pasti bisa jadi relawan? Belum tentu. Maka itu kalau dicecikan saatnya menjadi relawan. Kapan? Ya saat ini, bukannya nanti. Nggak ada diceci bilang, nanti tahun 2035 jadi relawan ya, nanti umurnya bisa panjang-panjang 120. Nggak ada ya. Jadi artinya saat ini saatnya menjadi relawan. Artinya saat ini saatnya kita berpikir baik. Saat ini saatnya berucap baik. Saat ini melakukan hal-hal yang baik. Saat ini. Jadi selalu dimulai dengan saat ini. Terlambat, nggak ada yang terlambat. Saat ini, pokoknya nggak terlambat. Kenapa? Saat ini nggak terlambat. Saat ini saya masih hidup. Itu berarti belum terlambat. Saat ini saya masih bisa berjalan, umpamanya. Saat ini masih bernafas. Jadi nggak terlambat. Jadi saat ini juga kita terus berusaha untuk mengelola pikiran kita. Jadi 6 indera yang bersentuhan dengan objek, ya masuk ke pikiran dan perasaan. Nah, ini yang harus dicermati supaya kita tidak terbawa oleh perasaan. Ya, kuan shou shi ku, penderitaan. Ya, jadi jangan terlalu banyak pakai perasaan. Kalau nggak berperasaan gimana? Wah, ya, nggak berperasaan lain lagi. Maksudnya nggak pakai perasaan di sini, artinya jangan sedikit-sedikit merasa ada orang nggak nggak baik sama dia, nggak sama saya. Ada orang berkatanya begini sama saya. Nah, itu perasaan. Nah, Jangka Wijaya ketawanya nggak enak. Aduh, ketawa yang enak kayak gimana gitu ya. Ini kan perasaan, itu terlalu banyak perasaan. Ya. Si Anu ngomongnya nggak enak, cempreng banget. Nah, si Anu ngomongnya kok begitu, kasar banget.
Nah, itu perasaan yang bermain. Padahal ya suara-suara itu kan suara-suara khas masing-masing orang kan beda-beda ya. Jadi soal kita senang tidak senang itu adalah urusan kita sendiri, masalah kita sendiri. Jangan jadikan menyalahkan orang lain, suaranya jelek, suaranya begini. Itu masalah kita. Kenapa kita mendengar suara orang itu menjadi jelek? Karena dasarnya tidak suka. Nah, itu ya. Kira-kira demikian. Jadi kita harus selalu bersungguh hati, kata Master, untuk mempelajari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh guru kita. Kanan semuanya, selamat pagi. Salam kebijaksanaan, kata Jangka Wijaya. Jadi trademark ya Susyung ya. Oke, Susyung. Ya, memang sih. Tapi saya pikir ya, kalau yang sesuatu yang minoritas itu pasti selalu yang keluar sebagai pemenangnya sih, gitu loh. Ya, kalau kita lihat satu bandar tentu mempunyai pemain bisa ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bener nggak Susyung? Tapi nggak ada ya puluhan ribu bandar dengan satu pemain gitu loh. Jadi ini pasti nggak ada. Nah, sama lah kayak tadi si siapa kayak Susyung Susyung Jangka Wijaya ngomong ya tentang Lo Keng Hong ya. Saya lagi berpikir nih, Lo Keng Hong ini apakah dia bahagia nggak dengan dengan materi yang sebanyak itu ya? Belum tentu ya Susyung Sece ya. Makanya saya pikir materi itu bukanlah kebahagiaan yang ini. Dan mungkin juga ini ya istilah kata kalau kita renungkan lagi, berapa banyak sih pemain saham yang bisa seperti Lo Keng Hong? Coba, banyak kan yang pemain saham kan? Bahkan yang terjerumus ya, yang seperti yang kemarin yang bunuh diri yang di apartemen itu Intan itu juga kan? Coba kita lihat juga salah satu kalau nggak salah dari judi juga ya. Nah, makanya itulah sebenarnya kita di Seci kan dikatakan ya 10 sila itu sebenarnya adalah melindungi diri kita Susyung Seci. Bukan kita jangan merasa 10 sila itu adalah untuk mengekang kita. Tidak, sebenarnya adalah untuk melindungi kita gitu loh. Nah, termasuk juga kan tidak berzina kan. Nah, itu kan ada nih di cerita hari ini seperti itu juga. Ya kan? Tidak berjudi dan berspekulasi. Nah, ini saya juga pernah ditanya nih. Ya kan, berspekulasi itu terus kalau main saham gimana? Masuk itu nggak berspekulasi nggak? Mungkin gini, saya akan coba memberikan satu gambaran, tapi Susyung Sece juga tolong kasih masukan atau ini juga ya. Yang dimaksud dengan berspekulasi itu adalah di mana dengan keinginan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang sesaat. Ya. Jadi beda. Kalau investasi rumah, beli tanah terus itu berspekulasi nggak? Itu belum tentu. Ya, karena ya kan tidak ada ya ini tidak istilah kata dalam jangka pendek, tapi beda lah seperti judi ya. Kalau judi kan langsung ya. Seperti contoh, hari ini wah ini minyak goreng lagi tinggi nih. Wah, saya borong minyak goreng. Nah, itu kan jual. Kemudian itu kan berspekulasi kan gitu loh. Ya, jadi artinya sesuatu yang sesaat ya, mungkin. Tapi kalau yang berinvestasi tentu adalah biasanya sih lebih untuk ke jangka panjang. Nah, kenapa? Kalau dalam berspekulasi, ya seperti tadi Susyung Jangka ngomong kan, baru aja turun 1 sen, udah 1 poin. Dia udah merasa cacingan gitu. Beda sama Lo Keng Hong ya. Mau turun apapun, enjoy. Nah, itulah mungkin ya. Beda jadi Jangka Wijaya dengan Lo Keng Hong seperti itu. Ya, nah itulah. Jadi itulah kenapa makanya. Jadi saya pikir semua sila-sila yang ada adalah yaitu ya pasti melindungi kita. Ya, tidak membunuh ya. Kalau yang kecil akan membunuh, yang besar membunuh orang, ya kan? Seperti ini lagi viral kan, Vina, kasus Vina itu kan tuh kan malah jadi tahanan kan seperti itu. Ya kan tidak mencuri ya bisa dilaporkan masuk juga. Ya kan berzina samalah dengan demikian ya. Jadi semua sila adalah untuk melindungi diri kita. Oke, ini Susyung Joni, ya. tadi Ya, saya Syung. melihat ada Tan Living Susyung, ada raise hand. Apakah Tan Living Susyung kita kasih kesempatan untuk sharing? Oh, boleh dong. Kenapa tidak? Oke, Tan Mantap Living nih. Susyung, silakan. Iya, Susyung. 早安，师兄师姐，早安啊！感恩上的感谢呀，感恩听习法相呀。
Ini lucu ya semuanya. Dari bahas itu enak ini hari ini nih. Itu kan tadi ada dua ya, satu tentang wanita, satu serigala ya. Kalau serigala saya kurang nangkep tadi itu. Eh, Kalau saya bilang sih ya, janganlah salahkan hanya pihak wanita ya. Iya, Kalau mau tepuk tangan kan juga mesti ada dua tangan baru bisa bunyi ya, iya. Syung ya. Kedua ini ya, benar. Jadi kalau si pihak laki-laki tidak mulai menggoda, saya rasa juga nggak ada kejadian ya, nggak memancing tertarik gitu ya, Syung ya, benar ya. Iya, iya. Sekalian juga saya tadinya pengen ngomong di depan umum 1.000 orang, Syung. Tapi nggak ada kesempatan ya. Ini terkadang satu peraturan dibuat juga itu ada baiknya, tapi bisa mengundang sisi tidak baik. Nah, itu tergantung siapa yang mau datang memanfaatkannya, Syung. Contoh kita kan di Seci ya, Syung ya. Itu kan selalu diajarkan tamah-tamah, sopan ya kan, cek hauyen ya kan. Benar ya, Syung ya? Benar ya? Kalau nggak salah begini. Saya sih kurang bodoh nih, saya kurang paham ginian nih, Syung. Ya. Waduh. Jadi kita mesti sabar ya kan. Orang yang bina ya, mesti dibawa kembali ke lurus ya. Benar ya, Syung, gitu ya? Iya. Sepertinya sih begitu ya, Syung ya kan? Jadi alangkah baiknya kalau bisa menyadarkan orang yang salah itu ya, dengan cara tidak seperti orang umum itu langsung dicuekin, diblok handphonenya ya, benar, Syung ya? Iya, benar. Terkadang ini juga yang dimanfaatin oleh pihak lain yang memang genit atau memang gatel atau memang suka berpengalaman katanya kan. Saya pernah bicara sama, bukan saya bicara ya, orangnya cerita sendiri, dia bangga loh. Dia bisa berhubungan badan dengan 100 wanita. Kaget saya loh itu. Bangga kan bisa menggoda ya. Nah, salah satu kelemahan kita, kalau menurut saya loh ya, menurut saya, Syung nih. Jadi jangan dianggap jadi patokan. Ini salah satu memang peraturan yang dibuat, bukan dibuat sih, ini memang didikan yang sangat bagus, yaitu kita harus melatih diri, membina orang yang tersesat di jalan, ya kan, tidak boleh kasar, tidak boleh bicara yang enggak, ya kan. Jadi mesti sadarkan dia walaupun dia sudah tidak baik kan, itu kan pelajaran kita ya, diajarkan oleh kita punya Master. ya, master ya. Itu memang sangat baik, Syung. Tapi kan itu dimanfaatkan itu ya. Contoh di Suci lah, itu kan banyak ya susyung-susyung baru yang datang menggoda ya. Itu kita langsung fair aja ngomong, itu banyak ya, Syung ya. Nah, jadi suci-suci kita kan itu sangat sangat taat dan sangat menjalankan ajaran ya, ajaran master kita, yaitu membina ya, membina, bicara baik-baik, tidak boleh kasar ya, Syung ya. Walaupun dia tahu ini orang laki-laki yang baru masuk ini calon relawan ini genit nih kan, suka menggoda di handphone ataupun ngajak keluar ya kan, tapi kan nggak boleh bicara kasar kan, Syung ya, benar ya? Saya terus dulu coba, ya. Ya, kan membina ya. Nah, ini jadikan ini terkadang ada laki-laki yang mungkin jadikan satu kesempatan, jadi dia berpikir bahwa wah ini kayaknya dia tertarik sama saya kan. Sudah menggoda, orang juga diam saja ya kan, tidak maki-maki. Terkadang bagi orang kan itu pemikiran masing-masing beda ya. 8 miliar orang, 8 miliar punya pemikiran ya. Jadi ada yang tidak memahami ajaran suci itu menganggap bahwa ini kesempatan. Oh, dia mungkin kasih saya kesempatan ini gitu kan. Nah, makin tertantang dong oleh pihak yang genit lah yang katakan ya, yang coba-coba menggoda kan ya. Nah, itu kejadian bukan 1-2 itu. Jadi sungguh kasihan gitu loh sih. Terkadang melihat mereka ini memanfaatkan kebaikan untuk. Nah, kalau diteruskan, sedangkan misalkan contoh nih seorang Sece digoda ya, Syung Sece ya. Suami kan tidak tahu kan, benar nggak, Syung? Suami kan tidak bisa membaca pikiran si Sece kan, benar kan? Apalagi kalau suaminya itu bukan relawan suci. Dia tidak paham tentang ajaran suci. Otomatis, apa yang terjadi, Syung Sece?
Walaupun itu tidak terjadi, si pihak relawan wanita tidak menginginkan dan tidak tertarik, tapi kan dia harus membina, mengarahkan gitu kan. Nah, membina mengarahkan ini bagi orang laki-laki calon relawan yang genit, yang melihatnya beda. Wah, ini enak nih, makin tertantang kan. Dia nggak nolak kok, dia nggak bicara kasar sama saya kok, dia tidak maki-maki, berarti dia memberikan satu kesempatan. Mungkin pemikiran si laki-laki adalah wanita ini sebenarnya tertarik, cuman dia takut suaminya tahu, ya kan? Makin datang, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Tapi tidak terjadi Susyong Suci. Nah, kalau misalkan ini diketahui oleh Susyongnya yang bukan relawan suci, yang tidak paham tentang ajaran suci, dan nggak mungkin Susyongnya bisa membaca pikiran sucinya, betul nggak, Syung? Nah, apa yang terjadi? Coba Susyong kasih tanggapan apa yang terjadi. Maksudnya gimana Syung kalau dia tidak tanggapin? Gini, suci ini kan relawan suci. Dia kan Ya. menjalani ajaran Ya. suci. Benar-benar murni. Dia tidak kena, tidak tergoda, tidak menginginkan, tidak tertarik juga. Cuman kan mesti mengajarkan, melakukan ajaran suci, yaitu meluruskan, membina orang tersebut supaya dia harus tahu bahwa tidak boleh ini. Tapi Susyongnya kan bukan relawan suci. Ya. Susyongnya kan tidak bisa baca pikiran si relawan perempuan ini kan. Ya. Betul nggak, Syung? Juga tidak paham kan. Nah, kalau kejadian diketahui, apa yang terjadi, Susyong? Ya akan bermasalah. Ujung-ujungnya Ceci yang disalahin. Nah, ini yang pengen saya dapat jawabannya, Syung. Nah, sedangkan ini kejadian bukan satu. Ini dibina untuk melakukan kebajikan, sabar, sayang, pengasih, tapi bukan yang negatif. Benar kan, Syung? Ya. Nah, ini juga banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia makin tertantang. Gitu. Apakah itu kejadian ada? Ada, Susyong, bukan nggak ada. Susyong kan udah belasan tahun di situ, lebih tahu kan ya, Syung ya. Nah, jadi ini terkadang mungkin juga mesti sedikit revisi, Susyong. Revisi dalam arti yang baik ya, Susyong. Mungkin ada seperti yang Susyong katakan tadi, yaitu kalau survei tidak boleh berdua. Nah, mungkin juga mesti ada revisi sedikit supaya jangan sampai salah paham menimbulkan keributan yang ujung-ujung lebih parah lagi, yaitu perceraian. Kenapa? Karena kita tidak bisa membaca pikiran orang lain. Walaupun itu suami istri, ya, apakah suaminya bisa membaca pikiran istrinya? Itu mustahil. Karena kita tidak tahu apapun yang ada di dalam pikiran orang. Kasihan loh, Susyong Suci loh. Ini memang sangat kasihan terhadap masalah begini. Karena ini perkumpulan orang-orang banyak yang memang sedang melatih diri. Tapi banyak orang-orang luar yang memanfaatkannya. Nah, jadi kesempatan ini saya begitu lihat cerita wanita ini disalahkan, saya rasa bukan wanita saja yang disalahkan, Susyong Suci. Ini pihak luar, pihak laki-laki yang juga harus disalahkan. Dan memang mungkin ada sedikit peraturan yang mesti dirubah itu, Susyong Suci. Ajarannya benar, tapi dimanfaatkan oleh orang yang tidak benar. Nah, jadi boleh dikatakan ini tujuan yang baik, tapi disalahpergunakan persepsinya. Benar ya, Susyong Suci ya? Nah, ini kita linkkan dengan kata-kata Yohanes bahwa apakah ini satu usaha kalau dia makin diperbesar dia tamak. Nah, ini sama, Susyong Suci. Kalau jawaban saya, satu perusahaan ada dua kemungkinan. Ada satu perusahaan, kita nggak bisa mengkategorikan satu perusahaan itu sekali bicara selesai ya. Jadi satu perusahaan, ada perusahaan di bidang tertentu, kalau dia tidak ekspansif, maka dia akan makin lama makin bangkrut. Makin mengecil, makin susut. Itu ada. Ada lagi satu perusahaan, memang dia menginginkan berbuat kebajikan, mempekerjakan orang lain lebih banyak, sehingga semua orang bisa dapat hidup sejahtera. Setelah itu dia punya penghasilan, dia dia sumbangkan untuk kegiatan sosial seperti yang disuci ini. Bukankah itu lebih baik daripada dimanfaatkan, diperbesar usaha itu oleh orang lain yang yang hanya egois, dapat penghasilan untuk foya-foya, untuk kerajaan bisnis dia sendiri, untuk istana dia sendiri, Susyong Suci. Jadi ini ada dua poin. Mana yang lebih baik? Nah, susah kita katakan. Tapi kalau yang disuci kita melihat bahwa itu lebih baik. Kenapa? Dia kembalikan lagi untuk kebutuhan kehidupan semua makhluk hidup seperti yang diajarkan oleh master kita. Itu Susyong Suci.
Kalau menurut saya 2 poin ini ya, tapi saya lebih utamakan poin pertama, jangan menyalahkan satu pihak Sesiung Seci. Karena satu kondisi membuat orang lain bisa terima perceraian. Kasihan Sesiung Seci. Nah, itu yang mengenai kemarin, maaf ya Sesiung Angka ya, saya tidak bermaksud untuk memotong Sesiung Angka pas ingin sharing, tapi memang adanya keterbatasan waktu sehingga saya potong. Maaf ya, karena Sesiung Seci, karena Capsang Hao. Aman Ya, Sesiung, aman-aman. Sesiung, iya. Kalau Sesiung Tandevi kemarin nggak potong, saya potong Sesiung. Jadi nggak usah Aman-aman. takut, It's okay, aman it's ya. okay. It's okay, Iya, okay. ini anak muda tan banting Sesiung, ya. Oke, memang benar ya, setuju ya dengan apa Sesiung Tandevi bahwa memang ya itu kalau tepuk tangan itu kalau hanya satu sisi tentu tidak akan berbunyi ya. Saya pikir memang jadi gini ya Sun Suce, kalau menurut saya semua itu pasti ada kandungan dharmanya. Kenapa? Kandungan dharma kan dalamnya juga adalah sebuah akibat kan, benar nggak? Adanya sebuah akibat. Jadi bisa bertemunya kalau di kisah yang tadi itu ya wanita tersebut bisa ketemu dengan seorang pemuda yang pedagang tadi itu pasti ada sebuah akibat kehidupan lalu kan, benar nggak? Terus lalu yang tadi yang diceritakan, oh ini ada satu sesiung yang ini. Itu juga pasti ada gitu loh. Ada sebuah akibat juga seperti itu. Tapi mungkin gini, kalau di saya Siung Tanifin ya. Misalnya kalau saya ada ketemu hal yang seperti itu, ya saya nah inilah yang kadang mungkin ada yang seringnya begini. Ada yang akan merasa ya udahlah nggak apa-apa lah itu urusan dia lah ya kan biar inilah malah kalau bisa kita yang berubah pandangan. Saya pikir itu juga tidak bijak ya. Kalau ada hal sedemikian yang harusnya itu dipanggil dan kita jelasin ya kan atau mungkin ya tolong jangan seperti ini. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan terlanggarnya sila. Beda ya kalau misalnya contoh dia punya sifat itu wah kadang mau suka-suka hanya merokok, curi merokok. Nah, itu kan ya itu bohong ya karena kan diri dia sendiri. Tapi kalau ini kan ada kaitan dengan yang lain. Ada kaitan juga yang mana nanti akan membuat nama Ceci juga menjadi ini. Padahal Ceci tidak ada apa-apa, tidak ada melakukan apa-apa kan gitu loh, ya kan? Tapi bisa kena masalah juga seperti itu. Nah, saya ingat ya adalah seperti Mas bilang kan gini, terhadap hal kita harus toleransi, tapi tidak boleh melupakan prinsip. Nah, kalau ini kan melanggar sila itu sudah agak ke prinsip seperti itu. Ya, jadi kalau saya hal saya akan panggil, akan bicarakan. Tapi kalaupun akan tetap seperti itu, saya mungkin akan, ya maaf kata, saya akan melaporkan dan kalau perlu saya akan mengeluarkan seperti itu. Ya, karena ya ada hal juga yang kadang kita juga harus perlu tegas ya. Nah, sepertilah kan pernah dulu kan ini ya yang seperti kalau nggak salah Buddha kan pernah ngomong ya kan kalau sampai sampai benar-benar sudah berat sekali itu kan bisa juga kan ada yang bisa dikucilkan juga istilahnya ya. Nah, itu saya rasa seperti itu sih. Ya, gitulah kehidupan manusia ini kan penuh dengan segala noda batin ya. Memang tidak gampang urusan antar manusia itu berat Seci. Sama kita di Seci. Tapi kalau kita tidak ada ketemu banyak orang tentu istilah kata kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas diri kita gitu loh. Nah, makanya intinya adalah hadapi gitu loh. Hadapi kemudian bagaimana kita timbul kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah tersebut, solusinya dan sebagainya. Oke. Jadi Sesiung. Ya. Sesiung mau tanggapin. Ya, saya lihat ada di chat room everyone ya. Oh, ya. Ada Cun Seci yang memberikan tanggapan ya tentang itu. Kalau survei nggak boleh Sesiung Seci berpasangan pergi survei. Jadi Cun Seci ada menyebutkan Sesiung, makanya ada ditentukan sebisanya Sesiung Peipan Sesiung dan Seci Peipan Seci untuk menghindari hal-hal seperti ini. Karena ya Cun Seci. Sesiung, ini saya kasih tanggapan ya. Dulu waktu saya menjadi ketua Sieli, bahkan saya ada sub Sieli yang mana itu adalah Seci khusus khusus membawahi para anggota Sielinya yang Seci semua, yang Sesiung semua seperti itu. Ya memang kenapa? Ini kita bisa kadang
Ambil contoh gini, tiba-tiba ada kegiatan. Kalau zaman dulu kan, waktu zaman kita kan belum begitu ada WA itu belum ada Android ya, masih BlackBerry dan sebagainya. Jadi karena kan komunikasi banyak dengan telepon seperti itu. Nah kita bisa bayangkan ya, tiba-tiba kalau yang ada Sesiung tuh telepon ke Secie, Secie besok tolong ya, misalnya konsumsinya siapkan misalnya. Nah kalau di sampingnya pas ada Sesiung gimana? Apa suaminya? Ya kan? Dia akan merasa walaupun itu tidak ada masalah dan sebagainya ya, tapi kan dia bisa merasa ini kok malah-malah ada cowok yang telepon, benar nggak? Nah sama dengan demikian juga seperti itu gitu loh. Ya jadi saya pikir itulah dan itu juga metode yang saya pernah dapat waktu itu dari Malaysia ya seperti itu ya. Aha. Oke, ini Demi selanjutnya Sesiung, ya tadi Gunawati saya lihat Secie. ada Gunawati Gunawati Secie Secie dulu ya. raise hand. Ya, Sesiung. Kagi, Sesiung Ya, Joni. Ya, silakan Gunawati Secie. habis Ya. Gunawati Secie nanti kita kuis dulu ya. Atau Oke, Sesiung. ya, oke. Silakan Secie Gunawati dulu. Kagi, Sesiung Secemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Ya. Berbicara masalah itu ya, perselingkuhan ya. Dulu ya waktu saya sekolah kan SMA Buddhis Sila Paramita ya. Guru agama saya itu dulu kepala sekolah saya ya, sekarang menjadi seorang Bante ya, Mahatera Bante Subala Ratano ya. Itu sepertinya mungkin ada di sutra ya, Sesiung ya. Ada mengatakan jika kita menjadi seorang istri, jadilah seorang istri yang puas dengan satu orang suami. Jika kita menjadi seorang suami, jadilah seorang suami yang puas hanya satu orang istri. Nah, itu ya guru saya ya memberikan pelajaran agama seperti itu ya. Tentunya pasti ada di sutra ya. Nah itulah memang kadang-kadang ya Sesiung ya kalau berbicara masalah tebar pesona lah yang tadi Sesiung katakan ya. Sebetulnya tujuan kita kan mau berbuat baik, melatih diri. Kita bukan mau lirik kanan, lirik kiri, tebar pesona ya. Aduh itu nanti apalagi ya mengakibatkan perceraian ya. Itu apakah tidak menjadi karma buruk ya bagi kita ya yang memulainya itu ya. Ya tadi dibilang ya bukan dari pihak si cewek saja atau pihak cowok saja ya memang kedua-duanya ya. Maaf kata ya ada cewek yang genit ya, ada cowok yang genit ya. Maaf kata ya saya tidak bisa mengungkapkannya dengan secara baik gitu ya. Ya itu ya tergantung dari pribadi masing-masing sih ya. Jadi ya memang ya begitulah kalau kita memang tujuan kita untuk saya tujuannya ingin berbuat baik dan melatih diri. Dulunya saya tuh suka marah sama orang, gampang tersinggung. Ada sedikit masalah kecil yang seharusnya tidak dibesar-besarkan itu langsung emosi gitu. Jadi begitu banyak mendengar, begitu ikut di jalan suci, saya mau merubah. Tapi dikatakan Sesiung Holang bilang jangan bilang nggak bisa. Ya nanti saya mau mencoba ya. Apapun hasilnya ya. Ya memang segitu kemampuan saya ya. Jadi misalnya saya dibilang besok Secegun jadi PIC ya. Siap ya. Nanti begitu berjalannya kurang lancar, kurang baik ya. Ya memang kemampuan saya segitu. Paling saya bilang mohon maaf ya Sesiung saya memang kemampuan saya sudah berusaha sekuat tenaga semampu saya, tapi kemampuan saya ya segitu-gitunya gitu. Jadi ya mohon pengertiannya ya. Ya kemudian kita juga kan di setiap tempat ya kita harus selalu bersatu hati, bergotong royong ya. Bukan nanti bersatu hati kemudian tebar pesona lagi ya bukan itu ya maksudnya itu ya. Jadi kita ya harus ya itu ya dikatakan setiap pikiran, ucapan dan perbuatan ya
yang baik atau buruk itu akan selalu mengikuti kita ya. Kita yakin ya terhadap hukum karma ya, hukum alam ya. Ya kalau kita yakin ya, kita pasti kan mau berpikir yang tidak baik selalu oh iya ya. Nanti ini selalu mengikuti loh seperti bayangan ya. Pasti entah kapan ya akan kita terima buahnya ya. Apakah itu kebaikan ya, apakah itu berkah atau penderitaan ya. Karena ya memang seperti itulah ya fenomena-fenomena yang kita lihat di luar ini ya, di kehidupan ini ya itu ya kebahagiaan berkah dan penderitaan yang pasti mengikuti kita ya. Makanya ya pikiran-pikiran yang positif lah yang harus kita selalu kembangkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu saja ya Joni Sesiung dan Hanan Sesiung ya. Kanen ya Sesiung, Kanen Sesiung Kanen Sece ya. Jadi kita harus tahu puas diri ya. Harus kanen kepada pasangan kita. Ya, jadi kalau yang Sesiung harus kanen ya kepada secenya sudah melahirkan anak kita. Yang secenya ya itu karena pada Sesiung ya juga mau bersusah payah mencari nafkah. Ya kan, jadi sudah mau merawat keluarga kita ya, anak kita dengan baik ya kan. Jadi janganlah membuat pasangan kita itu kecewa. Jadi menjadi suami istri sebenarnya adalah ini ada kaitan ya dengan jalinan jodoh di kehidupan lalu kan. Jadi kalau yang jalinan jodohnya itu buruk ya kita harus rubah menjadi baik saat ini. Kalau yang sudah baik ya kita tingkatkan semakin baik lagi gitu loh. Iya. Oke, ini Sesiung hotline ada mau ini apa kita mau kuis dulu? Kuis aja dulu, Siung. Kuis dulu aja Kuis ya. dulu ya, oke, Waduh, ini semangat ini. Oke, coba ini yang lagi on. Oke. Lagi Nah, on yang semangat ya. Ya, ini mau Sesiung Aliman aja deh yang Boleh, ini coba boleh ya. Ya. Jadi kita mulai kuis kita di hari ini ya tentang Master Seni Mencerita. Dimulai dari pertanyaan cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban yaitu nomor soal kemudian jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A ya. Kan Johannes Sesiung kita mulai dengan pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 berasal dari cerita wanita dan anjing serigala. Dalam episode ini, Master menggunakan perumpamaan apa untuk menjelaskan nafsu keinginan? A. Gunung, B. Air, C. Narkoba, D. Kapal, E. Cermin. Ya, silakan dijawab Sesiung Setie. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Kita lihat jawabannya untuk pertanyaan nomor 1 adalah C ya, narkoba. Oke, kuis nomor berikutnya nomor 2. Apa yang dilakukan oleh anjing serigala? A. Menabrak elang, B. Mencuri makanan, C. Mendorong bebek, D. Mengejar ayam, E. Menggigit elang. Ya, silakan dijawab Sesiung Setie. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawaban pertanyaan nomor 2 adalah E. Menggigit elang. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Apa yang dilihat anjing serigala saat menggigit elang? A. Ikan, B. Burung, C. Kura-kura, D. Kelinci, E. Ayam. Silakan dijawab Sesiung Setie. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawaban dari pertanyaan nomor 3 adalah A ya, ikan jawabannya.
Pertanyaan berikutnya, nomor 4, berasal dari cerita Sramanera menyelamatkan semut. Dalam cerita ini, apa yang membawa penderitaan bagi semua orang? A. Banjir. B. Gunung meletus. C. Tsunami. D. Wabah penyakit. E. Hutan terbakar. Silakan dijawab sesuai C. 5, 4, 3, 2, 1, close. Kita lihat jawabannya untuk pertanyaan nomor 4 adalah D. Wabah penyakit. Pertanyaan nomor 5 ya, sekarang susun ya. Di mana cerita ini diambil? A. China. B. Jepang. C. Vietnam. D. Taiwan. E. Korea. Silakan dijawab susun ya untuk pertanyaan nomor 5. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Kita lihat jawabannya adalah B. Jepang. Semua benar nih. Oke, sekarang pertanyaan nomor 6. Apa kemampuan biksu lansia? A. Menerawang masa lalu. B. Memiliki mata dewa. C. Membaca wajah. D. Menjaga Sramanera. E. Ketutupan. Mendisiplinkan Sramanera. Oke, Suci, silakan dijawab. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban pertanyaan nomor 6 adalah C. Membaca wajah. Ya, demikianlah tadi kuis yang pagi ini. Silakan Joni Susyung. Oke ya, jadi ini kuis ini jadi Suci, nanti kalau masih ada waktu saya mau ada satu video yang ada kaitan juga tentang bagaimana tentang pasangan suami istri ya. Kadang kita mendapatkan kekurangan dari pasangan kita, bagaimana kita menyikapi itu. Oke, kita lanjut dulu sesi hotline. Mau sharing kah? Sesi hotline? Ya, baik, Ya. Susyung. Apa namanya? Habis Jadi ini nambah baru nih. Seci Yulistina ya. Oke. Ya, Ya. saya nambah sedikit aja mengenai Ya, hubungan oke. atau mengenai istilah dari Tan Lipin Susyung tadi apa namanya? Ya, cowok yang apa namanya suka mengganggu lah gitu ya. Kira-kira begitulah ya. Mengganggu perempuan-perempuan. Jadi memang kan kita dicacikan bebas, siapapun boleh masuk. Kita kan nggak ada screening sortir yang oh yang ini orang genit nggak boleh, yang ini yang nggak genit boleh gitu kan nggak ada ya. Kita juga nggak pernah tahu. Dan kemudian apa kita juga nggak bisa lihat dari secara kasat mata tahu bahwa ini sedang mengganggu. Mungkin aja dia memang orang yang ramah, orang yang suka bergaul dengan lawan jenis juga suka gitu ya. Ini banyak macam sih. Tapi kan kita jangan terlalu cepat menjustifikasi ya, tidak cepat menghakimi agar kita juga nggak terlalu banyak kerisauan. Kalau kita melihat sesuatu terus menghakimi kita sendiri yang akan risau. Sebaiknya kita memang di sini mungkin dalam training-training nanti akan diberitahukan lagi, diberikan bimbingan-bimbingan, terutama mungkin kepada sejauh-sejauhnya ya agar lebih bisa menjaga dirinya gitu ya. Jangan memberikan sign-sign lampu-lampu hijau gitu ya umpamanya ya. Jadi maksudnya kalau ada orang yang terlalu so akrab banget ya gini gitu, apalagi kalau ngomong bisa pakai colek pundak segala macam. Nah itu dihindari, diberitahu aja dengan baik-baik. Sesio nggak boleh loh ya kalau kita di sini nggak seperti sedang berada di tempat yang lain di luar sana ya boleh colek-colek begitu. Di sini kan nggak boleh. Sedangkan suami istri saja diminta untuk kalau di depan orang ramai tidak saling suap-suapan. Ini benar loh Siung ya. Jadi artinya karena kalian berdua suami istri memang betul dan sekeliling kalian tahu, tapi ada banyak relawan yang nggak tahu. Itu suami istri bukan sih kok suap-suapan begitu? Kok mesra gitu? Ah pasti bukan lah. Kalau suami istri mah udah nggak mesra begitu katanya. Nah ini kan manusia tuh ya. Hati-hati. Jadi kadang-kadang kan kita
sama istri gitu ya, saya dengan istri ya biasa, istri suka gandeng gitu kan, gini-gini. Nah, saya juga suka bilangin kalau kita lagi di seci, lagi berkegiatan gitu, hindarilah hal yang seperti ini agar tidak membuat orang memiliki pandangan yang salah gitu ya kan. Kan kesian juga dia kalau memiliki pandangan salah, padahal nggak demikian. Tapi dia melihatnya, itu Susyung itu yang botak itu kok begitu ya, gandeng-gandeng sece itu tuh. Itu istrinya bukan sih, bukan kayaknya tuh. Katanya ini, ini jadi banyak banyak cerita. Jadi sebaiknya kita memang menjaga, dan memang di seci kan kita melatih diri, menjaga diri. Jadi kalau umpamanya kita ketemu, kita melihat ada cowok-cowok yang kelihatannya kayaknya sangat ini sekali, boleh aja kita rangkul dia, lalu kita ajak berkenalan, ngobrol-ngobrol, dia dari mana, ngobrol dulu jadi teman. Nah, setelah jadi teman nanti pelan-pelan baru kita kasih tahu. Ya nggak, awal-awalnya kita kan mencari tahu dulu siapa sih dia nih, orang mana sih, apa sih backgroundnya gitu kan. Oh, ternyata dia kerjanya di diskotik, pantesan aja gayanya begitu. Kan kira-kira begitu ya. Jadi kita lebih memahami dulu maksud dia ke Ceci ini mau ngapain sih. Kan ngobrol, bro, sini yuk ngobrol, ngopi. Wah, kamu orang mana? Kamu dagang apa? Gimana-gimana? Kok bisa ketemu di Ceci? Ya, apa namanya? Jalinan jodohnya gimana-gimana. Nah, nanti barangkali dia mau buka-buka. Oh, saya ini duda, lagi mau cari bini gitu. Gimana? Kalau udah mau cari bini gitu ya, karena di sisi banyak orang baik, katanya saya mau cari istri yang baik-baik. Nah, ini gimana? Masa nggak boleh gitu ya? Berapa orang kan seci kita udah jadi suami istri ya di sisi ya gitu ya. Jadi sebetulnya kita jangan terlalu cepat menghakimi sih. Kalau menurut saya begitu ya, berhati-hati. Jadi kalau yang seci-seci juga kalau lihat ada seci-secinya kayaknya nyosor terus gitu ya, juga dideketin, diajak ya. Jadi kata Sun Sun seci tadi, yang sesyung, peipan sesyung, yang seci, peipan seci gitu kan. Nah itu, jadi dengan melihat, merasakan kondisi-kondisi yang gitu, kayaknya ini coba pengen tahu dia ini siapa, sudah bagaimana ininya. Nah, dari saling mengetahui lebih jauh, ya, baru kita bisa memutuskan langkah-langkah apa. Itu kan dasar-dasarnya 4 kesunyataan mulia. Ada penderitaan, ada sebab penderitaan, ya, ada jalan melepaskan penderitaan kan gitu. Jadi kalau kita lihat, ada orang yang nyosor-nyosor begini, apa sih sebabnya? Kita cari sebab-sebabnya. Barangkali, ternyata dia memang seorang duda atau seorang janda yang memang mau cari suami. Memang nggak boleh janda atau duda cari suami, cari istri kan boleh ya. Dia kan sedang penjajakan, dia juga kagak tahu, mungkin dia mau bertanya dulu siapa-siapa. Nggak ada masalah sih kalau dari pandangan saya ya. Yang penting dia tidak berbuat hal-hal yang tidak senonoh gitu kan. Nah, justru itu makanya pelatihan diri ini ya, terutama kita selalu harus memberitahu kepada para relawan bahwa kayak tadi ada SOP, survei kasus tidak boleh berduaan. Tapi ada kecuali kepepet yang urgensi ya. Jadi bukannya tiap kali berdua lagi, tiap kali berdua, itu udah pasti nggak boleh. Kalau sekali lagi kepepet, lagi nggak ada orang, kasusnya urgen, gimana nggak berduaan? Saya pernah loh berduaan lo ya sama Vien Sece gitu kan. Nah, waktu itu nggak ada orang, semuanya nggak ada orang. Nah, Vien Sece ini calon komite, dia harus ditemani komite yang lain nggak ada sempat. Ya saya lah gitu loh. Kalau Nah, terus menerus sesyum artinya. kalau Kok berdua terus-menerus terus kan ya artinya dari ada dulu sesuatu gitu. gitu kan Itu. ya. Kita cek dong, Iya, kita tanya sama dia dong mereka. iya. Kamu punya istri nggak? Kamu punya suami nggak? Gitu kan. Kalau dua-duanya nggak punya istri dan nggak punya suami, ya udah kamu cepat kawin aja gitu kan. Udah Kalau pas singgung ya. amat ya. Gitu sih, jangan Mungkin sampai cuma tambahin begitu-begitu sedikit nih, terus coba gitu lain. kan. Ya. Coba lain. Mungkin Ya. tambahin sedikit kali. Kalau ketemu yang seperti yang lebih profesional lagi, mungkin secenya harus sedikit jutek sih, Syung. Oh iya harus jutek ya. Harus Jangan jutek. terlalu ramah juga. Ya, begitu. Ya, memang zaman sekarang kan begitu ya, banyak sekali ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa meskipun udah diatur cowok sama cewek begini, nggak boleh. Cowok sama cowok emangnya nggak ada? Ada. Cewek sama cewek emangnya nggak ada? Ada juga. Jadi sebetulnya kalau mau sampai bersih, jernih, bersih, itu ya tingkat pelatihan diri masing-masing lah. Kalau yang di komunitas itu sangat sulit kita iniinnya. Yang penting adalah pelatihan diri kita masing-masing, kembali ke diri masing-masing. Kadang ya, salam kebijaksanaan. Nanti mesti suruh Sesyung buat SOP lagi Sesyung.
kalau Sesiung sama Sesiung pada saat survei kasus nggak boleh gandeng tangan gitu. Waduh, ini repot Bercanda, ini ya. bercanda, Nggak boleh bercanda. gandeng Oke, tangan, nggak boleh gandeng jangan, pundak lagi, jangan, Siung ya. jangan pikiran jangan menyimpang. Oke, udah. Nah itu Ada ya. nggak Sesiung ya? Aduh. Nah Ya, ini. ya. Oke, Siung Sece ini Tambahin sudah. sedikit SOP, Siung. Tambahin sedikit SOP, suruh jutek dikit, jadi nggak ada masalah, Siung. Gitu ya. Jadi kayak Sesiung Hola bilang jangan kasih sign lah ya. Jadi lebih bagus jangan kayak Mama Metik ya. Kasih sign kanan beloknya ke kiri gitu. Oke ya, ini pemenangnya ini sudah keluar ya, Michael Wijaya dari Barat, Vimala Padma dari Medan, Elia Sundarin dari Palembang, Yeni Lau dari Jambi, Aini Lijaya dari Medan, Yeni Lukita dari Medan. Kita kasih Yulistina Sece dulu ya, sudah angkat tangan, sudah cukup lama, sudah pegel juga. Nanti kalau yang 6 ini mau sharing, silakan langsung kasih tahu aja. Kanan, ya persilakan Yulistina Sece. Kan Sesiung. Ya. Sebenarnya saya masih nyambung nih pertanyaannya sama Sesiung Hoklai tadi. Mengenai itu kan aturan yang keluar Sesiung Sece itu. Kalau sesama single gimana Sesiung? Sebenarnya kan Tidak masalah kan, Cie, tadi disebutkan ya. Justru malah bisa bertemu jodoh di dalam dalam satu komunitas yang baik, kenapa tidak gitu loh. Ya, justru itu Iya. yang ingin saya tanyakan gitu. Iya, Sebenarnya kata kan ini Sesiung Jangka lingkungan yang Wijaya, baik gitu kan. itu ya, apa sih tadi? Sikat katanya. Ya, itu aja lah. Ya, Sebenarnya sih udah memang terjawab ya. ya, oke. Sebenarnya sih Iya tidak kan, kaku ya. Yang seperti tadi survei itu sih bukan berarti pada saat enggak sih. 1-2 kali juga tidak masalah ya kan. Tapi kan maksudnya jangan sampai terlalu sering kan menjadi gosip ya. Seperti dulu senior saya Secie Huicen kan kita seperti ibu saya kan. Saya juga sering kadang karena dia kan nggak ada kendaraan, saya juga sering jemput dia gitu loh. Tidak ada masalah ya kan. Dulu bahkan saya sering ya kadang jemput Secie juga ya. Dulu Secie saya sampai bilang, waduh, lu nggak suka jemputnya Secie. Saya bilang, ingat loh, yang saya jemput ada yang muda dan ada yang tua. jadi saya ini universal. Jadi tolong jangan punya, tidak masalah akhirnya. Nah itulah, kalau kita bisa menjaga kita punya tata krama, sila tentu pasangan kita juga akan lebih tenang seperti itu, Siung Secie. Oke ya, ini ada yang mau share? Nggak ada, Secie Linda ya, Secie Linda singkat, oke Secie. Iya, Kan silakan Cie. Pagi dan Kak En, Joni师兄 dan Haliman 师兄. Kak En saudara说故事 bagi semua 师兄师姐. Hari ini tentang survei kasus dengan berduaan tidak boleh ya, harus bertiga ya. Jadi kadang memang agak sulit ya kalau tidak cukup pelerawan. Mau tidak mau ya harus berdua ya. Pas-pas kalau masing-masing single itu gimana? Menurut saya, ini hanya menurut saya aja ya, pandangan saya ya. Dua tangan ya baru bisa kita tepuk tangan ya. Tidak bisa satu ya, satu pun nggak bisa ya tepuk tangan ya. Jadi maksud saya itu tidak bisa satu kejadian itu bisa bersamaan. Pasti ada satu yang memulainya ya. Tapi kalau menurut saya kalau ada yang waktu survei kasus ada yang Sesiung yang persembahan dengan kebaikan ya, saya pasti bilang apaan sih? Buat apaan sih minum-minum, memangnya saya nggak bisa gitu. Jadi lihat-lihat juga sih, kadang kalau ada Secie yang mempersembahkan dengan kebaikan ya, dengan Sesiung pasti juga Sesiung bilang, oh ini saya bisa juga Secie. Semua bisa kita sama-sama untuk belajar ya, karena kita di Secie kita belajar untuk gimana untuk menjaga diri dan juga belajar mandiri ya. Jadi gitu saja ya. Oke. Kanan ya. Oke, ini waktu udah tinggal sedikit. Sesiung. Ya. Ini ada sedikit sharing dari Ong Ciwe Sesiung. Saya coba bacakan ya. Bagus juga ini Sesiung saya rasa. Selamat pagi Sesiung Secie, izin sharing. Di dalam kehidupan ini, dimanapun, kapanpun, banyak objek luar yang akan membangkitkan kekotoran batin.
Oleh sebab itu, apa yang dapat membantu pikiran kita dalam kebajikan, dimulai dari kita dapat menjaga moralitas, dimulai dari menjaga sila, kembali ke praktek 10 sila, berusaha menjaga 10 sila dan memahami akan sebab dan akibat. Kehidupan saat ini bukan yang pertama kali dalam perjalanan kita di 3 alam. Mengumpulkan kekayaan harta sudah kita lakukan dari kehidupan ke kehidupan. Dan sebesar apapun kekayaan harta, semua orang memiliki penderitaan dalam hidup. Apakah seorang yang meninggalkan kehidupan duniawi tanpa harta, kekayaan adalah orang yang miskin? Kita perumah tangga berjalan penuh syukur, semangat, dan penghormatan. Kita menghindari pembunuhan makhluk hidup, menjaga lingkungan hidup dari kerusakan, dan lain-lain. Apakah kita akan berinvestasi di usaha yang menjalankan hal itu? Kan ơn Sư Chị. Ya, jadi disuruh mikir ya. Oke, sesuai ini janji ya Siung ya, saya coba akan putarin satu video ini. Ini Siung Sece bisa simak ya, supaya bisa simak ini buat kehidupan kita rumah tangga. Honestly, I believe you have some words to say about. Let's. I'm not going to sing praises to my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear-end wind action going on as well. Some nights, it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Or you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give, just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. Oke ya, Siung Sece. Jadi itulah ya, kita kekurangan pasangan kita itu harusnya kita maklumi ya. Ya, jadi jangan malah jadi menjadi beralih hati dan sebagainya seperti itu. Oke, silakan lagi Siung Jangka Wijaya. Bentar, masih on, tenang. Habis sedikit terharu sih. Oke, jadi udah mau tutup nih. Dipaksa nutup nih. Iya.
Atau Udah jam 8.59. gitu ya. Gimana? Mau kita tutup atau gimana? Atau ada di sini yang pemenang ini ada mau sharing satu orang kasih kesempatan? Ya, silakan. Kita hitung ya. 1, 2. Ini apa ya? Ini ada ini ya. Berkegiatan, ada yang minta tolong, saya usahakan bantu. Tapi ada aja gosip miring. Ya, gimana cara menghadapi ya. Yang penting yakin akan diri sendiri aja, Sece. Ya. Ya, kita tidak bisa menutupi mulut orang, tapi yang penting adalah kita bisa menjaga hati kita, udah itu aja. Ya, terhadap orang yang tidak berjodoh dengan kita, mau kita tepis gosip tersebut juga percuma seperti itu. Jaga aja hati kita, jaga aja bagaimana tingkah laku kita yang kayak tadi ya, tidak memberi sign dan sebagainya, itu aja. Oke. Ya, oke. Kalau dengan begitu, kita akhiri ya sharing hari ini. Ya, di sini masih ada 170 orang, kanen ya semuanya. Mari kita berdiri ya, memberikan penghormatan ya kepada Buddha, Bodhisattva, dan Master Qing Qili, Qing He Zhang, 向佛菩萨及商人行三温馨礼，温馨，再温馨，三温馨。Oke, kanan ya Sesiung Sece. Jangan lupa untuk absen sebelum keluar. Kanan semuanya. Kanan semuanya ya, kepada pikiran Sece. Sampai jumpa besok. Mingtian Wijaya Sesiung, Holeh Sesiung, Tandivin Sesiung, Gunawati Sece ya, Yulistina Sece tadi. Kanan semuanya, selamat beraktivitas. 2 hari ini berbobot sekali, berbobot dan hot. Ini yang masih jomblo kok nanggapin. Udah salah. Gak apa lah ya. Kita sekarang di Seci semua setara Sesiung. Baik sudah berpasangan ataupun jomblo semua setara. Ya kan? Baik pria ataupun wanita semua setara. Jadi memandang semua setara itu jadi enak. Ya, tapi kembangkan cinta kasih universal seperti itu. Ya, 2 hari ini benar-benar berbobot hari ini. Wah, hot dan berbobot lah. Selalu berbobot Sesiung semuanya kalau kita benar-benar mendengarkan si sharing-sharing. Makanya, jujur ya, dulu juga kayaknya agak ogah-ogahan, tapi makin sering dengar-dengar sharing, kayaknya makin dapat ya, banyak dapat inspirasi Sesiung Sece. Betul. Oke, ya. Makanya itulah harus sering rajin-rajin terus ya. Kalau memang tidak ada kegiatan lain, tidak ada hal lain, ya usahakanlah untuk simpasi yang seperti itu. Kanan. Ya, ini saya mau live dulu juga. Banyak. Dan yang ini Sece. Kasihan hostnya. Ya. Ika. Yuk, izin live ya.继续在探寻，也继续